بالله تعالى وسنة صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونؤمن بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمنا اللهم صالح النيات أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين وجعلنا إياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Tadi malam saya baca fasal itu yang ke-6, seharusnya kita ke-8. Tapi ya, qadarullah masyafal. Kita baca yang di depan kita. Ini tentang keutamaan atau fasal keutamaan puasa bulan Ramadan. Kayak Syekh itu dari kemarin sudah lewat ya. Tapi jumlah hadis yang di bab hari ini ya kayak lebih banyak dari yang kemarin. Puasa bulan Ramadan itu jadi ya puasa yang paling mulia, juga pahalanya yang tadi kita kemarin belajar bagaimana dilipat, juga Allah Ta'ala sembunyi pahalanya, tidak kasih kepada malaikat. Tapi di bab ini mungkin kita langsung atau bisa faham hakikat puasa itu apa. Sampai kalau kita langsung masuk di setelah syahadah di bab ini, langsung Ustazah Rani baca qala Allah Ta'ala. Ayo Ustazah Rani. Allah yang Maha Kuasa berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar Ini kalian ayatnya. mencapai ketakwaan." Ya, ini kita kemarin sudah bahas tentang ayat ini. Tapi ada tambahan dari yang karya buku bilang apa itu, coba lanjut. Allah yang Maha Kuasa berbicara kepada orang-orang beriman, umat ini, memerintahkan mereka untuk berpuasa, Ini yaitu sekarang definisi puasa. Apa itu puasa? Syarahnya bagaimana? Maksudnya apa? Puasa yang kita bilang puasa yang benar yang mana? Ini dari yang karya buku ya jelasin. Itu hampir semuanya ulama fikih kasih definisi puasa itu sama. Yang beda kadang-kadang syaratnya, rukunnya aja itu yang beda-beda di antara madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain. Coba lanjut yaitu menahan diri dari makanan, minuman, dan berhubungan dengan niat menahan kepada diri Allah. makanan, minuman dan hubungan. Ya, Ya. biniyatin dengan niat. Ya, ini lihat kita yang kalau kita yang punya di dalam keluarganya orangnya yang sakit gula, biasa dokter bilang sama dia, kamu harus jangan makan 8 jam, 6 jam, harus tidak boleh makan, boleh minum aja. Ya, kasih ada beberapa aturan. Itu termasuk di istilah puasa. Sampai kita tahu di cerita Siti Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam bilang, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya." Wahai Maryam, kamu bilang sama mereka, aku lagi puasa, tidak bicara sama manusia. Waktu dia datang bawa Isa, mereka tanya, ya Maryam, wahai Maryam, ini dari mana, bagaimana, bicara sama dia. Ya kamu bawa anak ini dari mana? Dia kasih isyarat aja, ini bicara sama anak ini. Fa'asyarat ilaihi, tidak bicara. Itu masuk di puasa. Ya. Niatnya itu kita bilang biniyatin, dengan niat. Sampai kita belajar atau kita faham semuanya setiap malam harus niat. Nawaitu sauma qadim. Ya, tadi di awal buku kita belajar Imam Syafi'i bilang itu setiap malam, setiap hari ibadah baru, berarti kamu setiap hari harus niat. Tidak cukup satu niat untuk 1 bulan. Harus setiap. Karena Rasulullah bersabda, "Man lam yubayyit niyah fala siyama lahu." Barang siapa tidak niat dari malam itu tidak ada puasa atau tidak dapat puasa. Pahala puasa.
biniyatin makhsusatin. Al-imtina' itu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan sama istri. Biniyatin makhsusatin. Atau biniyatin. Ya, itu masuk fardu Ramadan. Syekh, masalahnya saya bersuara atau jahar atau rahasia, yang penting di hati kamu istihdharun niyah, baca niat. Saya waktu bangunin mereka, ayo sahur, sahur, sahur. Saya makan, di dalam hati saya nawaitu shiyam. Sudah cukup. Ya, saya mau bantu saudara, mau bantu anak, mau bantu keluarga. Setelah selesai makan sahur, bilang nawaitu saum hadzal yaum atau nawaitu saum qadim, ya sudah dapat. Yang penting di dalam hatimu sudah istihdhar niat. Niatnya ya bagaimana, suaranya bagaimana itu tambahan. Tapi dalam hatimu harus ada niat. Biniyatin. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada niat, tidak ada pahala. Ini kayak seperti hayawan. Penjara atau seperti hayawan tidak makan dari pagi sampai sore ini. Tapi dapat pahala enggak ada. Beda amal kita sama amal biasa atau perbuatan biasa. Atau perbuatan yang mungkin kita bilang seperti kalau kita kasih contoh ya kan, yang punya ikan ya. Yang punya ikan mereka bilang harus 2 hari 1 kali atau 1 hari 1 kali aja, tidak boleh 2 kali 3 kali ya kan. Ikan hiasan ya kan. Ya, ini niatnya bilang masuk puasa ya bisa, bilang puasa 1 jam, puasa 7 jam, puasa 8 jam ya bisa. Terus lanjut Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah Hmm. diwajibkan atas kalian berpuasa. Arti Terus dari diwajibkan adalah harus. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa telah mewajibkan puasa Ramadan. ya, puasa ini lihat kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya puasa itu bukan sama kita aja. Tapi ya harinya, waktunya itu yang beda. Harinya itu, ini lihat al-Yahud wa Nasara. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, bilang sama kita, khaliful, jangan ikut orang Yahudi dengan puasa. Dia tentang puasa. Kenapa? Karena mereka puasa dari waktu gelap sampai waktu gelap. Apa itu maksudnya dari waktu gelap? Ya seperti kita bilang, sebelum azan subuh itu masih gelap, tidak lihat apa-apa. Sampai waktunya yang sama, artinya setelah isya. Kalau salat maghrib kita lihat masih ada cahaya, kan masih bersinar. Masih bisa lihat, ya, masih bisa kenal yang di sebelahnya. Mereka enggak. Mereka nunggu sampai bintang-bintang sudah muncul semuanya. Artinya sudah gelap. Itu puasa. Allah Ta'ala bilang, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum, diwajibkan puasa sama kamu seperti yang sebelummu. Tapi bedanya syarahnya aja. Terus lanjut. Bagi umat Islam, puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu dengan niat pada waktu tertentu dari terbitnya fajar, kedua hingga terbenamnya matahari. Ya sudah, itu niatnya. Itu namanya puasa. Orang puasa yang menahan diri sendiri dari an asya makhsusah. Makan, minum, jima dan macamnya. Fi zamanin muayyan, dari jam sekian sampai jam sekian. Kita di sini bilang sudah dari waktu imsak. Asalnya kita bilang dari waktu azan. Ini waktu imsak, mereka perhatian aja biar tidak azan saya lagi makan. Mereka kasih 10 menit yang namanya waktu imsak. Dalilnya dari mana? Itu enggak ada yang bilang beda kecuali orang yang sakit hati, di dalam hatinya ada penyakit, tidak faham agama, bilang beda. Al-imsak itu aslinya, rahasianya atau dalilnya dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka tanya, wahai si fulan Anas, kalau tidak salah. Wahai Anas, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sahur dan azan berapa menit? Mereka tanya seperti itu kepada Anas. Anas bilang ini sekitar baca 50 ayat. Jadi mereka ya bilang kalau 50 ayat di antara ini. Apalagi kalau 50 ayat dari surat Al-Baqarah, ini hampir setengah juz. Setengah juz ya bilang 10 menit. Itu yang sedang, bukan yang lambat, ya sedang. Jadi mereka bilang ya berarti ini lihat Rasulullah makan.
Setelah makan, dia keluar dari rumahnya ke masjid. Itu sebelum azan, 10 menit, Rasulullah sudah berhenti makan, minum. Di riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lagi minum atau makan, azannya muncul atau azan, dia boleh selesai yang di mulutnya, boleh. Tapi Rasulullah melakukan bagaimana? Dia belum pernah di dalam riwayat hadis, seluruh hadis, Rasulullah sudah pernah satu kali lagi makan atau minum azannya. Enggak. Kenapa? Karena Rasulullah sebelum azan dia sudah keluar ke masjid. Mereka ahli sunnah wal jamaah itu bilang kita melaksanakan waktu yang namanya imsak. Bukan haram makan, minum, masih bisa makan. Orangnya yang qadarullah ketiduran, ya bangun, ya Allah. Ini jam 3:30 sekarang, seperti sekarang. 4:30 ya, setengah berapa? 4:30, maaf. 4:30, 4:30. Waktu imsak di sini 4:30. Dia langsung makan, minum. Ya, puasanya sah. Tidak, puasanya tidak kita bilang batal karena belum azan. Ya, tapi tadi bilang karena Rasulullah tidak melakukan, jadi mereka bilang kita harus, ini namanya sampai mereka bilang imsak. Imsak menahan atau pegang aja sedikit. Bisa minum masih halal, bisa makan masih halal. Jangan sampai i'tiqad kita, oh kita sampai mereka kalau mencaci maki kita bilang mereka ini mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halal. Makan, minum ya, dihalalkan. Karena kita bilang tidak boleh makan. Aslinya bukan tidak boleh haram. Tidak boleh artinya kita ikut Rasulullah biar ada waktu di antara azan dan puasa. Jadi biniyatin fi zamanin muayyan dari terbit mata subuh atau al-fajr al-thani sampai tenggelam matahari. Tenggelam matahari kita sudah pernah jelasin. Kalau di laut itu waktu dia turun langsung ini lihat tangan saya atau lihat HP saya ya. Nah, gini. Nah, ini kalau dia turun sampai kita tidak bisa lihat sekarang nih. Tidak lihat, langsung buka puasa. Itu kalau laut atau padang pasir. Tapi kalau gunung ya dia turun gini sampai tidak lihat, saya nggak tahu kameranya. Takut masih muncul ya. Ini masih lihat sedikit ya kan? Masih lihat. Ini sekarang tidak lihat ya. Waktu dia turun sampai seperti ini tidak lihat, langsung kita buka puasa. Itu kalau gunung, kalau apa itu pasir atau laut. Tapi kalau di gunung harus kita lihat. Masih ada gunung lebih tinggi dari gunung kita ya. Masih ada. Lihat di ujungnya masih ada matahari, masih ada sinar. Berarti tidak boleh. Di pasir sama laut itu waktu kursus syamsi turun langsung kita boleh buka puasa. Tidak boleh tunggu walau 1 menit. Saya lihat matahari sedang nggak ada turun. Sekarang boleh buka puasa. Jangan kamu bilang saya harus pastikan dulu 2 menit ya. Enggak usah. Di laut sama padang pasir. Terus lanjut. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun dan kewajiban Islam. Kita tahu sudah ar-ruknus tsalis. Ar-ruknus tsalis asyhadu an la syahadat an la ilaha illallah. Ya Allah. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita' zakat wa shaum Ramadan. Ada di buku lain shaum Ramadan wa iqamus shalah. Ya tidak masalah, walhasil itu salah satu rukun dari rukun agama Islam, rukun-rukun agama Islam. Terus rabi' Ini di sini, wa huwa ruknur rabi'. ya, ini adalah rukun keempat dan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, betul. Kedua Hijriyah, minal hijrah. Bersama Rasulullah SAW 9 Ramadan. Jadi kita tahu Rasulullah tahu masuk di Rabiul Awal, masuk al-Madinah ya. Di buku sirah kita belajar Rasulullah masuk al-Madinah di Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal masuk al-Madinah atau sampai al-Madinah. Tinggal Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumad dan Jumad, ya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum Allah Taala belum mewajibkan puasa. Jadi bulan Ramadan di tahun pertama itu mereka tidak puasa. Terus ketemu di bulan Al-Muharram hari Asyura. Rasulullah ikut tanya waktu Rasulullah datang,
ke Al-Madinah, lihat orang Yahudi lagi puasa di hari Asyura. Itu apa? Mereka bilang itu hari yang menyelamatkan Allah Ta'ala kepada Musa dan dari Fir'aun. Enggak, kita yang paling hak di Musa kita juga. Rasulullah suruh mereka puasa. Tapi di Ramadan yang setelahnya, setelah Muharram, di akhir tahun itu, Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Jadi di tahun 2 dari Al-Hijrah, Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan. Oke, fasama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di Al-Madinah 10 tahun, tahun pertama tidak, tapi Rasulullah puasa 9 kali bulan Ramadan di Al-Madinah. Terus ini saya baca yang kita butuh ini. Walam makanan maksud. Jadi tanyaan kita maksud puasa itu apa? Ini jawabannya. Coba. Tujuan puasa adalah untuk menahan jiwa dari keinginan, Ini menahan jiwa dari keinginan. Berarti semuanya. Makanan, minuman, fikiran, syahwat mata, syahwat nafsu, syahwat kemaluannya, semuanya itu menahan diri sendiri. Semuanya. Habsun nafsi anis syahwat. Seluruh keinginan dia itu maksud puasa. Tapi yang paling jelas di dalam hidup kita apa itu? Makan, minum, sama yang tadi kita bilang perhubungan. Itu yang paling jelas atau yang paling kuat ya. Biasa ini lihat orang yang sakit gula atau itu biasa mereka bilang jangan makan, dia tidak kuat, tidak siap. Jangan makan ini, jangan makan itu, kamu sakit ini. Ya pasti dia dalam 1 hari makan, dalam 1 hari ada puasa. Ngajarin kita biar kita bisa menahan tentang makan, minum, tadi bilang perhubungan sama suami sama istri dan macamnya. Terus, untuk melakukan terus, kebiasaan lamanya, dan untuk menahan hawa nafsunya, hmm. sehingga ia dapat menemukan kebahagiaan dalam apa yang membawanya pada sukacita dan وفطمها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية. Puasa itu bisa perbaiki pikiran kita. Litas adanya kenapa? Karena nanti tadi kita bilang atau kita belajar balasan Allah Ta'ala untuk orang puasa itu di hari kiamat khusus. Jadi biar dia senang atau gembira di hari kiamat. Hah? Lanjut. sehingga ia dapat menemukan kebahagiaan Hmm. dalam apa yang membawanya pada sukacita dan kebahagiaan tertinggi. Hmm. Lanjut. Dan apa yang diberikan kepadanya yang mengarah pada kehidupan kekalnya. Karena Terus. rasa lapar dan haus mematahkan amarahnya dan mengingatkannya pada hati orang miskin yang kelaparan. Dan Ya, itu mempersempit sekarang biar jalan. kita terasa kalau kamu puasa lapar. Ya, bisa ingat ya Allah, ini saya lagi lapar. Tapi karena kamu ikut perintah Allah Ta'ala ya menahan diri sendiri. Ya, ayo kamu dari keadaan seperti ini bisa ingat keadaan orang fakir yang tidak punya makan aslinya. Kamu masih takut dari Allah Ta'ala suruh kamu jangan makan atau harus kamu puasa. Ya masih bisa menipu orang lain, bisa makan. Orangnya itu tidak ada makan aslinya. Ya, faedah puasa biar kita ingat saudara-saudara kita dimanapun. Mau ya saudara kita yang kemarin berhenti Gaza, mau saudara kita di Yaman, mau saudara kita di Sudan, mau saudara kita di Libya atau di Syria, ya kamu bisa kasih bayangan saudara-saudara kita yang tidak ada makan. Itu faedah puasa. Terus lanjut. Dan mempersempit jalan iblis, memperoleh Bersempit jalan iblis. Itu syaitan masuk di jalur darah kita. Ya, syarahnya, faidat puasa itu bersempit tempatnya sampai dia tidak bisa. Tidak bisa. Ini hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, iblis, ya, jalan iblis memperoleh kekuasaan atas hamba dengan mengendalikan aliran makanan dan minuman, dan dengan kekuatan jiwa. ya kalau aliran makanan dan minuman itu tidak ada yang masuk, dia sempit. Jadi kita puasa biar sempit
aluran makan atau minum biar syaitan tidak bisa masuk. Sampai kita lihat orangnya yang kena sihir atau jin, waktu kita baca ayat Al-Quran, biasa dia mulai muntah. Ya mulai. Ya kenapa? Hubungan mah sama jin di dalam kita apa itu ya? Karena tadi kita bilang dia jalurnya sampai dia bisa masuk badan kita dari situ. Alurannya itu tempat makan dan minum. Terus lanjut. Ia menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang membahayakannya di dunia ini dan di akhirat, Hmm, dan menenangkan setiap anggota tubuh dan setiap kekuatan di dalam dirinya, hmm, mencegahnya dari sifatnya yang tak terkendali. hmm. Ia mengekang dirinya dengan kendalinya karena ia adalah kendali orang-orang yang soleh, perisai para mujahidin, dan pelatihan orang-orang yang benar. Dan Ya, orang-orang yang dia Jannatul Mujahidin, Riyadatul Abrar wal Muqarrabin, orang yang paling dekat sama Allah Ta'ala itu faedahnya dari puasa. Itu yang kemarin kita jelasin di 2 hari yang lalu tentang masalah faedatus saum. Wa Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Manfaatnya untuk badan kamu, untuk ruh kamu, semuanya puasa manfaatnya untuk kamu. Wa huwa li rabbil alamin, ha? ia persembahkan untuk Tuhan semesta alam di atas semua amalan lainnya, Ya, yang kita kemarin hadis illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku yang kasih balasannya sendiri langsung sama hambanya. Terus, karena orang yang berpuasa hanya meninggalkan keinginan makanan dan minumnya demi Tuhannya. hmm, Ia adalah pengabaian terhadap hal-hal yang dicintai Allah. Jiwa dan keinginannya lebih diutamakan daripada cinta kepada Allah dan keridhaannya. ya berarti dia tinggalin makan, minum itu karena Allah Ta'ala. Terus fahuwa taraka mahbubatun nas limahabbatillahi wa ridha. Jadi balasannya dari Allah Ta'ala. Terus wahuwa sirrum bainal abdi wa rabbi. Puasa itu rahasia di antara hamba dan Allah Ta'ala. Karena di depan manusia bisa makan. Tidak bisa makan, tapi di rumah ya bisa. Jadi ini rahasia. Wal ibadu qad yattali'un ala tarkil muftirat adh-dhahirah. Kalau tentang masalah yang buka puasa kita ini makan minum ya mereka mungkin lihat orangnya baik tidak makan tidak minum tapi dalam hatinya ya lanjut. Dan dia adalah yang hubungan antara hamba dan Tuhannya. Terus lanjut. Dan hamba dapat melihat darinya pengabaian terhadap kesenangan-kesenangan yang tampak. Hmm. Adapun fakta bahwa beliau menahan diri dari makanan, minuman, dan hawa nafsu demi Tuhannya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia manapun. Dan itulah esensi sejati dari puasa. Puasa memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menjaga anggota tubuh lahiriah dan kemampuan batiniah. Ya, ini yang kita lagi cari dari puasa. Jadi mereka itu yang ikut puasa dengan keadaan baik, ya kita bilang ikut syarat-syarat rukun-rukun puasa atau syarat puasa dengan cara yang baik, puasa yang benar. Itu ya ada beberapa orang setelah puasa Ramadan mereka berubah hidupnya, keadaannya. Istiqamahnya, dekatnya sama Allah Ta'ala itu beda, bukan seperti kemarin. Karena itu 30 hari sampai mereka tambah 6 Syawal, ya hampir 40 hari itu kalau ada yang puasa 40 hari seperti ini di dalam keadaan atau di dalam niat yang baik, dekat sama Allah Ta'ala itu ruhnya sudah yang tadi bilang hum darajatun indallah. Jadikan derajatnya yang paling tinggi. Tapi karena puasa kita ya puasa awam namanya puasa al-awam. Al-imtina' anit ta'am wa syarab aja. Itu puasa orang awam. Apa itu? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Ya sudah. Itu kita bilang puasa. Ya, ada di dalam hatinya itu. Ada enggak? Dalam hatimu sudah tidak makan, tidak minum ya artinya enggak ada fikiran yarham, enggak ada hal haram atau kotoran ya. Kalau sudah ada ya artinya kamu masuk puasa yang al-khawas.
Ada puasa khawasul khawas itu ya mereka selain Allah Ta'ala, puasa dari selain Allah Ta'ala. Tidak peduli, kayak seperti ini sekarang, ayo silakan makan, dia bilang saya lagi puasa. Itu sekarang ada sibukan banyak yang menarik atau tarik orang tersebut, dia lagi sibuk sama Allah Ta'ala. Ini namanya puasa khawasul khawas. Sampai dia puasa dari selain Allah Ta'ala. Fikirannya, hidupnya, makanan, minuman, hal-hal yang tidak bagus, dia sudah tidak ada seperti itu, atau tidak ada gangguan di dalam hatinya, karena dia lagi puasa. Itu orang yang kita bisa bilang ya puasanya 1 hari, 2 hari, ya bisa naik derajatnya ya ribuan derajat di dalam 1 hari. Terus lanjut. Puasa menjaga kesehatan hati dan anggota tubuh. Ah. Mengembalikan apa yang telah diambil oleh hawa nafsu. Jadi selama 1 tahun ya hawa nafsu bisa ambil hati kita ke sana ke sini. Ya, bisa ambil anggota kita sampai melakukan hal yang kurang bagus, kurang adab sama Allah Ta'ala. Ya bisa. Tapi faidat saum itu bisa ambil atau tarik jiwa kita atau hati kita atau anggota kita dari hawa nafsu. Itu dari puasa. Terus, Puasa termasuk salah satu penolong terbesar bagi ketakwaan. Masya Allah, ya jadi alaikum bisawm. Ya si fulan atau si fulana ada ya gangguan yang hawa nafsu seperti itu. Bagaimana caranya? Ayo melakukan puasa, insya Allah bisa kamu menang tentang hal tersebut, atau jiwamu kalah karena kamu lagi puasa. Terus hadis Sahl. Oh, lanjut, masih ada wal maksud. Rani, lanjut wal maksudu. Intinya adalah manfaat puasa jelas bagi orang yang berakal sehat. Berbuka puasa. أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطرة شرعه الله لعباده رحمة بهم. Ya, itu tadi kita sudah jelasin. Orang yang sekarang, orang Eropa, orang Amerika, mereka lagi cari faidat puasa itu apa? Ya, mungkin kita baca sekarang di chat, di internet, di chat atau Google ya, faidatus saum untuk badan ya bisa. Orang dokter juga bilang di badan kita kayak ada seperti gudang. Gudang itu ya simbang sisa makan, sisa minum, sisa rancung. Kalau kita puasa itu bisa keluarin. Selama 30 hari itu bisa keluarin apa yang dia simbang di dalam badan kita. Jadi faedah Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu puasa itu lebih baik untuk kamu kalau jika kamu mengetahui. Itu ilmu sekarang ya ikut sama. Allah Ta'ala sudah bilang sama kita dari sebelumnya. Tapi ya mereka baru lihat. Oh, setelah mereka cek di badan orang, berapa orang yang puasa, yang tidak puasa. Yang puasanya full, yang 1 tahun dia tidak puasa, dalam 30 puasa. Badannya mereka lihat badan orang yang puasa 30 hari di dalam 1 tahun. Walau bukan bulan Ramadan. Walau yang penting 30 hari ya mereka bilang setiap badan minimal atau seluruh badan manusia itu minimal butuh 30 hari atau 29 ya 1 bulan mereka bilang. 1 bulan biar dia habisin yang tadi kita bilang yang apa yang disimbang di dalam badan kita dari racun-racun atau dari tambahan makanan minuman. Butuh 30 hari sampai dia habis. Kita bilang sama mereka, ya sudah tahu kita sudah punya puasa Ramadan. Ya ada berapa orang masuk agama Islam. Faham ini masuk agama Islam. Terus lanjut. Allah mewajibkannya bagi hamba-hambanya sebagai rahmat dan kebaikan bagi mereka. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Terus. Puasa itu sulit bagi jiwa karena menjauhkan mereka dari keinginan dan menjauhkan mereka dari As-saum kebiasaan. susah, sulit, betul, sulit. Karena makanan minuman itu ya tinggalin makan minum di dalam 1 hari full. Padahal makan di hadapan kamu, minum di hadapan kamu itu ya tidak bisa.
Kenapa? Karena syahwat nafsu itu kayak saya bisa atur syahwat nafsu. Ya nafsunya tidak terima juga. Tapi ya karena Allah Ta'ala kasih bantuan itu orang muslim ya bisa. Sampai mereka bisa puasa 30 hari, 29 sesuai bulannya. Terus lanjut. Karena alasan ini, kewajibannya ditunda hingga pertengahan Islam, agar jiwa-jiwa Ya, secara karena alasannya ini mereka belum siap ya bilang sama ya kapan salat kita lihat itu sebelum hijrah 3 tahun tapi puasa di tahun 2. Berarti Rasulullah sama sahabat yang masuk agama Islam di Makkah mereka belum. Puasa kapan setelah tadi bilang 1 tahun sama 13 ya 14 tahun dari masuk agama Islam. Baru dari muncul agama Islam. Oke, terus bait syair enggak usah kita baca an Sahl bin Sa'adin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ha? diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Rayyan itu lawan haus. Lawan haus di dalam bahasa Arab Ar-Rayyan itu atsyan kalau haus atsyan. Ar-Rayyan lawannya. Dalam bahasa Indonesia saya tanya-tanya mereka belum kasih. Ada yang bilang kembung, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, tapi tidak masalah. Hasilnya itu Ar-Rayyan lawan haus. Orangnya yang haus 1 hari, dia masuk dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Gantian haus kamu selama 1 hari, kamu masuk dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Terus, Yang akan dilewati oleh orang yang berpuasa pada hari kiamat. hmm, Tidak ada orang lain yang akan melewatinya ya setelah sudah mereka. berarti ini jalur khas untuk orang yang berpuasa. Ya silakan lewat dari sini. Kartunya ya sudah mereka tahu. Ada tanda ini orangnya benar puasa atau tidak. Kamu tidak bisa menipu di akhirat. Terus lanjut ha. Setelah mereka masuk, pintu itu akan rusak dan tidak ada orang lain yang Nah, akan itu melewatinya. yang saya tadi baca. فإذا دخلوا أغلق روسك. Ustaz rusak. Halo Rani. Iya, rusak. Kenapa takut? Kenapa takut? Faida ulika rusak. Tadi saya baca faida ulika rusak kalau ya bagaimana rusak? Bukan rusak, ya sudah tutup. Kita bilang Oh, iya. dikunci sampai tidak ada yang masuk lagi. Kalau rusak ya berarti kasihan surga nggak ada pintu ya siapapun bisa masuk karena pintunya sudah rusak ya kan. Iya. Tapi maksudnya ini mungkin orangnya yang terjemah ya kurang pas ya bila rusak. Padahal bukan rusak itu maksudnya tutup. Kan Hina gitu tutup. لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Jika mereka masuk, tutup pintu tersebut, enggak ada yang masuk. Setelah orang yang berpuasa dari umat Islam semuanya masuk ya berarti tutup. Maksudnya apa? Enggak ada yang perbuatannya lain masuk dari pintu tersebut. Ini khusus orang yang puasa. Terus lanjut. Hadis dari Abu Hurairah, Syekh. Ini kita sudah pernah baca ya kan maqama Ramadan maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu Iya. ma taqaddama min dhanbi man shama Ramadan itu kita sudah belajar. Abi Sa'id Oh, bisa. an Abi Dari Sa'id Al-Khudri. dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, Kita bisa ini. Ya, kita sedikit-sedikit. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan. Oke, terus mengetahui batas-batasnya mengetahui batas makan, batas minum, batas mata, batas hati, batas yang di dalam puasa. Kamu lagi puasa, ini batasannya sampai sini, tidak boleh melewati. Ini ya yang kita bisa bilang orangnya ini puasa atau tidak. Ada berapa orang Rasulullah jelasin sama kita bilang, ada berapa orang ya dia kasih ya, tidak makan, tidak minum aja.
Dia rubba sa'imin laisa ada berapa orang puasa tidak dapat dari puasanya kecuali dia tidak makan, tidak minum. Artinya apa? Pahalanya enggak ada. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya kasihan benar. Orang iya kenapa? Karena tidak tahu batas-batas itu yang tidak boleh melewati batasnya. Nah, ini kasihan benar. Nah, wa arafa hududahu terus dan melaksanakan apa yang harus dilakukannya, ya di maka bulan Ramadan apa itu? Arafa hududahu dia usaha ikut jamaah, usaha salat tarawih, usaha sedekah, usaha itu semuanya. Ini bisa bilang orangnya puasanya benar. Kalau setelah 30 hari ya pasti ada rahasia yang muncul di dalam hati orang tersebut. Tapi enggak, dia puasa tidak makan atau Masya Allah tidak makan tapi ya tidur dari pagi sampai sebelum buka puasa dia baru keluar Allahumma innaka afun karim tahibbul afwa fa'na karim. Itu enggak ada pahala. Tidurnya ibadah. Syekh ada hadis bilang tidur orang puasa itu ibadah. Ya kapan? Kalau dia keluar ganggu agamanya ya tidurnya ibadah. Tapi ya orangnya yang puasa tadi bilang harus dia faham maksud puasa. Dari pagi sampai malam atau maghrib. Lanjut. maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya kafara ma qablahu. Ya yang sebelumnya semuanya. وقوله في حديث أبي هريرة إيمانا واحتسابا أخرج أبو يعلى والطبراني lanjutها. Dalam hadis Abu Hurairah, karena Enggak, iman dan di berikutnya akhraja Abu Ya'la wa Tabarani, akhraja Abu Ya'la wa Tabarani. oh, ya. Al-Kharja Abu Ya'la At-Tabrani, riwayat Ibnu Abbas, berkata, surga dihiasi dari tahun ke Nah, tahun ini di bulan kita belajar di awal buku ya kan, innal jannah la tuzayyanu minal hauli lil haul. Baca. surga dihiasi dari tahun ke tahun di bulan Ramadan. Hmm. Dan bidadari dihiasi dari tahun ke tahun di bulan Ramadan. Hmm. Kemudian, ketika bulan Ramadan tiba, surga berkata, "Ya Allah, Ini berilah lihat surga berkata. Berarti ini tempat rahmat Allah Ta'ala tapi dia masih doa biar dapat. Ini biar kita faham walau derajatmu, ilmumu, agamamu, kamu butuh doa. Ini sudah surga, rahmat Allah Ta'ala dalam riwayat hadis lain. Kamu rahmatku. Tapi ya masih doa. Doa apa itu? Ya Allah, berilah aku penghuni dari kalangan hamba-hambamu di bulan ini." Masya Allah. Terus, Al-Hurul Ain Dan Bidadari. dari bidadari berkata, "Ya Allah, berilah kami pasangan dari kalangan hamba-hambamu di bulan ini, yang akan membahagiakan mata kami dan membahagiakan mata mereka." Masya Allah. Terus ya. Lanjut. Qala Rasulullah SAW, man sana, mata, man sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga dirinya di bulan Ramadan, tidak minum minuman keras, tidak menuduh orang beriman secara palsu, tidak berbuat dosa, maka Allah akan menikahkannya dengan 100 bidadari setiap malam. Ya 100 bidadari setiap malam. Ya Allah. Terus Oh. wabana lahu. Dan membangunkan baginya sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara, rubi dan zamrud. Jika seluruh dunia ditempatkan di istana itu, ukurannya akan seperti tali unta di dunia ini. Bukan seperti tali unta. Itu terjemahnya kurang pas. Ini seperti tempat unta di dunia. Oh. Ini dunia ini semuanya yang sekarang kita lihat orang kaya, orang luas rumahnya luas atau tempatnya yang bagus, yang indah. Rasulullah bersabda, itu kalau kita dibandingkan apa yang dapat untuk orang tersebut sama apa yang di dunia, jadi seperti tempat kambing di dunia. Maksudnya jelek sekali. Yang di dunia ini, yang kita lihat ini rumah yang bagus, yang mewah, atau tempat, atau kota, atau ya semuanya ini yang kita senang. Rasulullah bersabda, itu di hadapan apa yang Allah Ta'ala sedia di surga, ya jadikan seperti tempat kambing. Kamar bati anzin fid dunia.
Masya Allah. Terus bab yang berikutnya Ustaz, qala Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setelah bait syair, setelah berapa ayat di itu hadis Sahl syubah wa akhraj asy-syaikhan wa Hadis akhraj. Sabil, Coba bilang hadis apa? Sabil. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu. Salah satunya Oke, ini lihat kenapa kita sering bilang 8, di surga ada 8. Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, di surga ada 8 pintu. Terus? salah satunya disebut Ar-Royan. Hmm. Hanya orang-orang yang berpuasa yang akan masuk melalui pintu itu. Hmm. Dan tidak ada orang lain yang akan masuk bersama mereka. Akan dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka akan masuk melalui pintu itu, dan ketika orang terakhir dari mereka masuk, pintu itu akan ditutup. Dan Ini tidak ada seorang pun. ini terjemahnya bagus. Kan tadi bilangnya rusak. Rusak ini kasihan. Kalau rusak itu kesempatan yang tidak puasa bisa masuk nanti ya kan? Tapi ya maksudnya pintu itu akan ditutup, enggak ada yang masuk lagi. Terus hadis Syaikhan yang berikutnya. Tapi lihat itu ada 8 pintu. Rasulullah di hadis Syaikhan yang berikutnya itu jelasin. Jelasin itu bintu-bintu namanya. Untuk apa bintu? Coba lihat akhraj Syaikhan an Abi Hurairah. Sahihun meriwayatkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang membelanjakan 2 kali lipat hartanya untuk jalan Allah, Ya, belanjakan. Ini man anfaqa. Belanjakan itu belanja beli ya kan Ustazah? iya, belanja, Tapi di beli, sini maksudnya keluarin fisabilillah. keluarin. Iya. Keluarin. Man anfaqa zaujaini min malihi fisabilillah. Apa itu zaujain? Zaujain yang bisa seperti kita bilang kalau kaos kaki tidak boleh kita sedekah satu ya kan? Ya, kalau kita bilang sepatu, tidak mungkin kita sedekah satu aja, harus dua-duanya ya kan? Iya, Ya, berarti itu maksud zaujain yang apa yang kita manfaatnya harus 2. Oke, yang satu aja, ya itu juga. Apalagi itu yang satu. Tapi ya di sini Rasulullah SAW kasih tahu kepada kita, ya biar kita belajar. Man anfaqa zaujaini min malihi fi sabilillahi. Terus coba. barang siapa yang membelanjakan 2 kali lipat hartanya untuk jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Du'iya min abwabil jannah. Ya Allah. Du'iya itu ada yang manggil. Ya fulan. Wahai fulan. Ya, kenapa? Karena sudah malaikat tulis ini fulan infak. Jadi mereka lihat babul infak. Ada absen seperti kalau kita di pondok atau di sekolah biasa mereka siap-siap. Yang di kelas sekian, di kelas sekian ada fulan, fulan, fulan di dalam kertas. Itu sama. Jadi tinggal mereka panggil fulan bin fulan, ayo silakan masuk dari fulan. Fulan bin fulan masuk. Terus ini lihat Rasulullah jelaskan bilang walil jannati abwabun. Surga mempunyai pintu-pintu. Hmm. Barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang sholat, akan dipanggil dari pintu sholat. Masya Allah, sudah jelas ya. Ini Rasulullah jelasin biar kita tidak bingung. Wa man kana terus. Barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, akan dipanggil dari pintu puasa. Tapi kita harus paham di sini. Bukan maksudnya ya berarti saya salat 5 fardu satu hari ya saya harus dipanggil atau mereka harus dipanggil dari situ. Ya masih ada tambahan. Artinya kalau salatmu banyak lebih dari itu sampai mereka lihat fulan ini ahli salat ya kita bilang ini masuk dari pintu salat. Puasa ada berapa orang puasa bulan Ramadan aja itu yang wajib. Sampai dia tidak ada 13, tidak ada Senin Kamis, tidak ada seperti Ashura, seperti Dzulhijjah, seperti itu Arafah. Dia tidak ada ya.
Ramadan aja, ya pasti orang yang melakukan Ramadan sama yang nafilah-nafilah yang tadi, itu yang namanya ahli puasa. Karena ada banyak puasa juga. Itu derajatnya di terakhir-terakhir. Terus lanjut. Barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang beramal akan dipanggil dari pintu sedekah. Masya Allah. Dan barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Hmm. Abu Ini Bakar lihat radhi- orang mukmin, ya orang mukmin yang imannya penuh full itu minta dari semuanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak bisa tahan. Bilang apa? Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, apakah perlu seseorang dipanggil dari pintu manapun? Apakah akan apakah akan ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Beliau bersabda, "Ya, dan aku berharap engkau akan menjadi salah satunya." Allahumma Ya ja'alna minhum. Allah. Artinya orang yang banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak jihad, banyak ini itu bisa di hari kiamat ya. Nama kamu di setiap pintu ada. Mau masuk dari sini ya silakan. Mau masuk dari sini silakan. Kita di dunia masih bisa melaksanakan ini semuanya. Bisa jadi ahli puasa, bisa jadi ahli salat, bisa jadi ahli infak, bisa jadi ahli zakat ya silakan. Kamu masih hidup, masih sehat, masih kuat. Ayo, bismillah dari sekarang melakukan biar di hari kiamat bisa dapat panggilan dari seluruh pintu. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya bisa, ada berapa orang? Ya bisa, Rasulullah bilang bisa. Saya berharap kamu juga. Ini lihat Rasulullah bagaimana sayang sama Abu Bakar, cinta sama Abu Bakar sampai Rasulullah pengen Sayyidina Abu Bakar masuk dari 8 pintu tersebut. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Rasulullah dalam satu hari, kalau kita timbangan iman Abu Bakar sama umatku, iman Abu Bakar lebih kuat. Sudah, iman Abu Bakar sudah, ini semuanya. Sampai di dalam riwayat hadis Rasulullah, ada yang pergi jenguk sakit, dia bilang, saya. Ada yang salat duha, ya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bilang saya. Ada yang hadir jenazah, Sayyidina Abu Bakar bilang saya. Rasulullah bilang, barang siapa melakukan seperti ini masuk surga. Padahal Sayyidina Abu Bakar di hadapan mereka bilang saya melakukan itu. Rasulullah yang dia tidak riak bilang aku melakukan ini dan melakukan itu. Ini enggak, tidak taruh di sosial media. Saya lagi sedekah. Ini lihat saya lagi di Makkah ya. Sampai minta dari sebelahnya kalau saya sujud kamu fotoin saya. Saya lagi sujud di hadapan Al-Ka'bah. Saya lagi tergantung di depan Al-Ka'bah atau di Al-Ka'bah ya fotoin saya. Ya itu enggak ada. Ini Sayyidina Abu Bakar. Di Rasulullah tanya, dia jawab. Terus lanjut ha. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Biar kita Rasulullah paham ini 8 pintu itu tidak kosong. Bukan tidak ada manfaat. Ada manfaat ya. Untuk siapa? Masyarakat umat Islam. Kapan itu? Ada perbuatan lagi. Apa itu hadis Umar? dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu 7 kali, kemudian Hah? mengucap, Hah? "Hah? Tidak ada Tidak pun di antara kalian yang berwudu 7 kali di situ." 7 kali salah terjemahnya. Oke. Fayusbighal wudu, fayusbighu. Yusbighul wudu itu tidak ada angka. Tapi yang kita tahu biasa sunnah 3 kali. Biar seluruh anggota kita dapat. Itu namanya isbaghul wudu. Isbaghul wudu ya yang kita kemarin belajar di buku fikih. Wudu sampai kena seluruh kulit anggota badan tersebut. Ya, dia sampai tambah 2 kali, 3 kali ini dapat keutamaan atau fadilah at-tathlith atau sunnatut tathlith. Faisbighul wudu terus lanjut. Kemudian mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Itu Allah." yang kita hafal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni min ibadikal mutatahhirin. Balasannya apa? Dapat apa? Futihat lahu abwabul jannah athamanya.
Pintu surga, pintu surga. Yang 8 itu buka sampai dia mau masuk dari mana silakan. Itu siapa? Yang setelah dia selesai wudunya yang benar. Tapi lihat ya, fayusbihul wudu. Wudunya yang benar, yang lengkap. Setelah dia selesai, angkat tangannya, bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal ibadin. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Insyaallah rawahu Muslim. Terus lanjut. Al-Haraj Itu yang yang ini sekarang lagi kasih hadis yang bilang 8 pintu, 8 pintu. Tadi apa itu tadi? Tentang man anfaqa infak fi sabilillah. Ini kita di bulan Ramadan. Ya, infak yang kamu mau, yang kamu bisa, itu infak yang kamu di akhirat ketemu. Yang lain tidak. Kalau kamu makan, minum, itu di akhirat enggak ada yang malaikat tidak tanya sama kamu. Kamu pakai ini atau pakai itu enggak. Kamu pakai murah atau yang mahal enggak. Kecuali kalau dia sudah mubadzir, sombong sama orang lain, itu dapat dosa, masalah lain. Tapi untuk makan pakaiannya, kamu beli baju dari pasar itu, uangnya dari mana? Enggak ada tanya. Tanyaan sama kamu, sama harta yang sisa. Jadi kita hati-hati. Harta yang sisa itu yang jadi lebih bahaya di dalam hidup kita di akhirat. Yang saya makan, saya minum, saya pakai, itu ya aman. Yang saya sedekah itu simpan untuk kamu di akhirat. Nanti ketemu di akhirat. Ya, terus yang sisa itu yang malaikat tanya. Harta kamu taruh di mana? Itu untuk anak saya, waris saya. Ya, anak kamu lagi melakukan haram di hartamu. Ya, jadi kamu yang kumpul uang dapat neraka, dapat siksa. Ya, yang manfaatnya anak atau waris kamu. Hadis pertama tentang infak. Hadis dua tentang apa itu isbaghul wudu. Hadis tiga itu apa? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ayo Al-Haraj Ustazah. ya, Al-Haraj Ahmad yang dilayaninya meriwayatkan dari Uqbah Ibnu Abdul As-Salami berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang kehilangan 3 anaknya dan tidak masuk surga, melainkan mereka akan bertemu dengannya di 8 pintu surga. Enggak. Terjemahnya kurang. Ma min abdin yamutu ada hadapan hamba Allah Ta'ala. Apa itu? Hamba pun itu yang punya 3 anak, semuanya itu mati, masih kecil. Ya, itu mereka ketemu sama beliau dari 8 pintu surga. Ini terjemahnya kayak kurang. Ma min abdin yamut lahu siapapun laki-laki atau perempuan anaknya 3 anak yang kecil itu meninggal sebelum mereka jadi besar. Itu kalau di hari kiamat itu yang anaknya 3 meninggal dari paling sedikit 3, kalau ada 4, 5 juga sama. Tapi Rasulullah bersabda 3 orang. Kalau dia punya 3 anak masih kecil, meninggal waktu umur masih kecil, itu di hari kiamat mereka datang dari 8 pintu surga panggil ayahnya. Illa talaqawhu min abwabil jannah ats-tsamaniyah min ayyiha sya' dakhal. Itu balasan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala ambil anaknya 3 ke atas. Sampai ada riwayat hadis di Rasulullah bersabda, ada laki-laki bilang, wahai Rasulullah kalau 2, Rasulullah bilang 2 juga dapat ya. Sampai ada perempuan bilang, wahai Rasulullah kalau 1, Rasulullah bilang 1 juga. 1, kalau ada yang sudah punya anak kecil yang meninggal, itu jangan kamu sedih. Ya, kita tidak bilang ya tidak sedih ya, tidak boleh. Maksud kita, jangan kamu selalu ya rasanya sedih. Karena Allah Ta'ala yang kasih, Allah Ta'ala yang ambil. Tapi balasan Allah Ta'ala ya sampai kamu di akhirat bilang, seandainya Allah Ta'ala ambil 2 orang, 3 orang dari anak saya di dunia. Ya, jangan. Kita minta selamat, afiat dari Allah Ta'ala aja. Tapi balasan Allah Ta'ala untuk orang tersebut, itu yang Rasulullah bersabda. Apa itu? Talaqawhu min abwabil jannah tsamaniyah. Mereka ketemu sama ayahnya atau panggil ayahnya dari 8 pintu surga. Terus walahu aidan yang dari hadis ini berikutnya, Syekh? sudah. Ini yang terakhir untuk perempuan. Ya. At-Tabrani Walahu meriwayatkan aidan wali Tabarani an Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallatha
Dan beliau juga meriwayatkan dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 Ini biar waktu, tidak ada yang bilang, oh Syekh tadi semuanya laki-laki, perempuan enggak ada, ya bagaimana? Kita mau masuk dari 8 surga, pintu surga bisa enggak? Rasulullah bilang juga untuk perempuan ada. Apa itu? Idza sallatil mar'atu khamsaha. Coba terjemahnya. jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, 5 waktu sudah bisa jamaah, ya alhamdulillah. Tidak bisa, yang penting dia jaga salatnya 5 waktu. Apalagi? berpuasa di bulan Ramadan, Berpuasa di bulan Ramadan. Terus Syekh, ini saya masih di orang yang haid. Berarti itu 25 atau 24 hari aja, dapat 24 hari aja. Bagaimana Syekh? Itu namanya kamu puasa bulan Ramadan. Karena itu hutang 7 hari atau 3 hari atau sesuai haid kamu, itu hutang nanti kamu bayar. Tapi tetap namanya kamu puasa bulan Ramadan. Terus lanjut. menjaga kesuciannya, Ya, menjaga kesuciannya itu maksudnya menjaga kemaluannya. Maksudnya tidak pergi zina, tidak pergi ya mungkin kita bilang taman, cari taman atau itu. Ini maksudnya menjaga suami juga. Bisa bilang kesuciannya juga bisa. Tapi di sini wahafizat farjaha sampai dia tidak melakukan zina. Terus apalagi dan taat kepada suaminya. taat kepada suami. Ya. Taat kepada suami itu yang kadang-kadang ya banyak berantem di situ. Ada banyak yang salatnya 5 fardu, Masya Allah, jamaah, setiap waktu ada nafilah. Terus sama syahra puasa 1 bulan full. Ya Alhamdulillah jaga diri sendiri dari zina, na'udzubillah. Tapi taat zaujaha itu taat suaminya kepada suaminya itu yang kadang-kadang tidak bisa. Tapi dia juga harus suami perhatian sama hal yang seperti ini. Ya. Ini lihat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, qila laha, apa itu? Maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kamu inginkan. Ya, yang tadi 8 dia silakan, mau bintu puasa, mau bintu, karena sudah ada tambahan lebih dari yang seharusnya. فينبغي للمرأة أن ترجو من عند الله إلى آخره. Ini nasihat untuk perempuan. Terus lanjut, wa kadzalika yanbaghi wa akhraj al-Imam Ahmad. Turun lagi ada hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah. Sudah ketemu belum? Wa akhraj al-Imam Ahmad an Muadz bin Jabal. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu'adz ibnu Jabal, Hmm. yang juga meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kunci menuju surga adalah tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo kita ucapan biar dapat. La ilaha illallah. La La ilaha. ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. la La illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah dapat. Dapat kunci. Setiap hari kamu tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dapat 1 kunci, dapat 1 kunci, dapat 1 kunci. Kalau ada yang hilang ya masih ada cadangan, masih ada cadangan. Kamu datang masuk pintu surga di mana? Caranya bagaimana? Ya kamu punya kunci. Yang mana masukin bisa dari 8 pintu yang tadi. Ya, tapi wa fi sahih al-Bukhari, coba lanjut ha. Qila li Wahb bin Munabbih. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan kepada Wahab ibnu Munabbih, bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah? Qala Beliau, bala. beliau menjawab, ya, tapi tidak ada kunci yang tidak bergigi. Maksudnya? Iya betul, bergigi. Kita lihat kunci ada yang ini. Oh iya iya. Namanya apa bahasa Indonesia? Siapa yang bisa bantu? Iya, kuncinya iya bergigi itu. Apa ya? Sudah, kita bergigi. Ini maksudnya apa? Hah? Gerigi. Nah, maksudnya itu eh, la ilaha illallah bisa masukin kamu surga, tapi masih ada berapa amal perbuatan yang lain. Jangan kamu bilang la ilaha illallah sudah dapat kunci. Terus puasanya?
Sudah, saya punya kunci. Sedekahnya, saya sudah punya kunci. Enggak, dia bilang punya bergigi ya. Dia namanya asnan. Di dalam bahasa Arab, asnan. Gigi. Gigi dari kata gigi. Tapi ya terjemahnya di sini kayak dari mungkin kita bilang namanya apa itu Pak Google ya. Jadi terjemahnya ya pas katanya. Enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa itu? Gigi atau apa? Gerigi apa? Gerigi, gerigi. Ya. Apa itu gerigi, Bu? Itu yang kayak gelombang-gelombang di Ada kunci. Coba gelombang. periksa kuncinya, pasti tidak mulus, Ya, tidak. tapi Ya betul, tidak mulus ya betul. Ukuran kunci Tapi gigi. namanya ah Gigi itu ukuran kunci. Jadi kalau kunci itu memang ada ukurannya gigi-gigi. Jadi kalau nggak pas ukurannya dia nggak akan bisa masuk gitu. Maksudnya ah, amalannya harus pas sesuai ah, kunci itu ukuran. ya. itu yang maksudnya di situ. Wah, Nabi jelasin, jangan kamu bilang sudah punya la ilaha illallah, harus ada kerjaan lain biar kuncinya pas ya masuk. Itu ada kuncian baru sekarang giginya bukan di itu di tengah ya kan? Ya, yang di depan di kamar saya di sini macamnya sama. Coba lihat. Ini lihat giginya gimana? Nggak ada gigi ya kan? Tek-tek di sini. Ini jadi giginya di dalam. Nah, ini di dalam. Itu beda sedikit. Ini lurus, tapi giginya atau namanya apa tadi bergigi itu di dalam. Hasilnya, maksudnya hadis ini perbuatan yang lain seperti ikhlas, seperti tawadhu, seperti jaga diri sendiri dari haram. Ya, itu banyak hal-hal yang kita bisa bilang masuk di kunci surga. Terus, Jika tidak, pintu وعن عتبة بن غزوان lanjut hadis tadi. فإن جئت بمفتاح له أسنان. diriwayatkan dari Utbah bin Ghazwan bahwa ia adalah kayu bakar dan beliau berkata pada khutbahnya, Enggak, telah bukan kayu bata. terjemah Google ya kadang-kadang ya. وعن عتبة بن غزوان أنه خطب في خطبته. Khataba bukan hataba. Kalau hataba itu ya kayu bakar. Tapi khataba ini khutbah khatib. Di dalam khutbahnya ada itu apa? Waqad dzukirana ada dapat riwayat di antara pintu surga itu baina misra'aiha. Kita tahu pintu bagaimana ada dua daun ya kan? Satu dari kanan, satu kiri. Kalau kita buka ini namanya misra'. Dari sini sampai sini itu namanya misra'. Dia jelasin bilang al-misra'ain itu pintu surga besar luasnya sampai mana? Dia bilang seperti dari antara Sana'a sampai Al-Basrah. Hampir 2000 kilo, 2000 mil. 2000 mil, 2000 kilo bisa bilang. Jauh itu di antara pintu aja. Ya. Ada riwayat ini di sini bain al-misra'ain min masari' al-jannah masirat 40 sanah. Wala ya'tiyanna 'alaihi yawmun wa huwa kadhidun min az-ziham. Di antara ini misra' yang dari sini sampai sini itu 40 tahun jalannya. 40 tahun ada riwayat itu. Dalam satu hari nanti di hari kiamat ada dalam satu hari itu kita tidak bisa masuk karena orangnya banyak yang mau masuk. Coba baca terjemahnya Ustazah. Tapi waqad dzukira lana itu bukan hatabnya kayu, enggak. Waqad dzukira lana. ya, telah disebutkan bahwa jarak antara dua dan pintu surga adalah perjalanan selama 40 tahun. 40 tahun. Kasih bayangan 40 tahun kamu lagi jalan itu jalan kaki maksudnya. Jadi berapa? Untuk makan, minum ya sampai kita 40 tahun jalan terus. Dapat berapa itu? Ya sudah. Itu kita apalagi kita bilang kemarin seluasnya langit dan bumi, seluasnya. Panjangnya Allah Ta'ala tidak sebut ya. Jadi pintunya ya sudah butuh pintu yang besar. Pasti pintu yang besar. Kita lihat kalau kita bikin aula, bikin sekolah, bikin baprik ya, gerbangnya
Beda sama gerbang rumah. Gerbang rumah ya kita bilang sampai 3,5 meter ya sudah cukup. Kalau mau masukin mobil. Mau masukin truk ya jadikan 5 meter. Tapi kalau mau truk yang besar ya pasti mereka mulai pikir ya harus luas lagi. Ini sama maksudnya sama. Terus lanjut. Wala ya'tiyanna alaihi yaumun, akan datang Hadis yang Rani. dan akan datang suatu hari ketika keduanya akan tertutup oleh sejumlah besar air. Ya, tertutup atas jumlah apa itu ya artinya macet, tidak bisa. Orang ya banyak yang mau masuk surga. Tidak bisa masuk karena lagi ramai, orangnya banyak. Ya wala ya'tiyanna alaihi, ya karunia Allah Ta'ala luar biasa. Terus wa akhraja fi sahihain. Dalam dua kitab sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, apa yang ada di antara kedua daun pintu surga adalah untuk kalian. Di antara Mekah dan Hajar. Atau Hajar. Atau Makkah dan Al-Basra. Atau Hajar atau Makkah atau baina Makkah wa Basra. Ya, baina Makkah wa Basra atau baina Makkah wa Hajar itu sama. Tapi maksudnya itu tadi seluas pintu jauh sekali. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman. Razaqna wa iyyakum dukhul al-jinan. وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى إنه ذو الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين.